Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekkip Angkatan 54, nama Dian Rahmarita, STB 3897. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan apa itu Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum terbentuk karena adanya arus deras globalisasi yang membawa pengaruh ke segala aspek kehidupan, salah satunya tatanan ekonomi. Kehadiran BLU tidak hanya sebagai pengelola keuangan negara saja, namun BLU juga hadir sebagai wadah baru bagi pembaruan manajemen keuangan sektor publik. Dasar hukum yang mengatur Badan Layanan Umum terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Selanjutnya pada peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Lalu, apa sih itu Badan Layanan Umum atau BLU? Badan Layanan Umum merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang ataupun jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan. BLU merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Walaupun pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terpisah dengan instansi induknya, tetap harus berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sebelum lebih lanjut mengenal BLU, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori agensifikasi. Teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan atau regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Berdasarkan teori BLU, agensifikasi merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat, khususnya quasi public goods, namun membentuk agen sebagai operator penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini diperankan oleh Badan Layanan Umum atau BLU. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan agen sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Komposisi Badan Layanan Umum per sektor terdiri dari untuk pendidikan sebanyak 92 unit dengan persentase 41%. Selanjutnya, untuk sektor kesehatan dengan 94 unit dengan persentase 42%. Yang ketiga, sektor barang atau jasa dengan 26 unit dengan persentase 12%. Yang selanjutnya, pengelolaan dana 8 unit dengan persentase 3%, dan yang terakhir, layanan kawasan dengan persentase 2%, 4 unit. Lalu, bagaimana pembentukan Badan Layanan Umum?
Badan layanan umum dalam pembentukannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, persyaratan pembentukan badan layanan umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Dalam pembentukan badan layanan umum, untuk persyaratan substantif, yang pertama, penyediaan barang dan jasa layanan umum. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, selanjutnya dalam persyaratan teknis, badan layanan umum harus memenuhi yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui badan layanan umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Lalu, kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan badan layanan umum. Untuk persyaratan selanjutnya yaitu persyaratan administratif, yang mana persyaratan ini dipenuhi dengan A. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Lalu, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Badan layanan umum bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknik tentang tolak ukur layanan maksimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, standar layanan badan layanan umum seyogyanya memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, dan timely, yaitu fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan dapat diandalkan, serta tepat waktu. Sekian penjelasan saya tentang badan layanan umum. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Maaf kata jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita bahas perbedaan BLU dan BUMN. Yang pertama, pada aspek orientasi, BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan atau non for profit. Meskipun BLU diperolehkan mencari laba, tetapi keuntungan bukan tujuan yang utama. Berbeda dengan BUMN yang berorientasi pada laba. Selanjutnya, pada kedudukan dalam keuangan negara, BLU memiliki kedudukan sebagai bagian dari kekayaan negara. Sedangkan BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan atau disebut juga dengan KND. Kekayaan BLU akan masuk ke laporan keuangan pemerintah pusat. Aset BUMN akan dilaporkan ke dalam laporan BUMN itu sendiri. Dalam hal otonom, BLU merupakan organisasi semi-otonom. BLU mempunyai otonomi tapi terbatas, sedangkan BUMN mempunyai otonomi penuh sebagai sebuah perusahaan. Pembatasan tersebut seperti adanya batasan mencari keuntungan dan hanya boleh melakukan investasi jangka pendek. Pengelolaan keuangan BLU masuk ke dalam mekanisme APBN. Semua pendapatan dan belanja BLU terekam dalam APBN. Sementara itu, BUMN di luar mekanisme APBN. BUMN memiliki mekanisme sendiri dalam pengelolaan pendapatannya. BUMN terdiri dari non-aparatur sipil negara atau ASN, sedangkan BLU memiliki pegawai ASN dan non-ASN. Selanjutnya, pendapatan BLU merupakan
penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Artinya, terekam dalam mekanisme APBN meskipun pendapatan tidak disetor ke kas negara. Nantinya, BAU secara berkala akan melaporkan ke KPPN untuk memberitahukan berapa pendapatan yang diterima dan dibelanjakan. Sementara itu, BUMN bukan PNBP. Yang terakhir, BUMN akan dikenai pajak atas keuntungannya, sedangkan BAU merupakan instansi pemerintah sehingga tidak dikenakan pajak.